Kabisa. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat, semoga semangat, dan semoga bahagia. Siap ya belajar PPKN pada pagi hari ini? Baiklah anak-anak sayang, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari materi tentang pembagian kekuasaan negara. Sekarang kita lanjutkan fungsi dan tugas Kementerian Negara. Apakah kalian tahu siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya? Siapa ya? Ibu berharap kalian sudah mengetahui siapa yang selalu bersama presiden, bekerja bersama presiden. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu sistem pemerintahan apa yang sedang dijalankan oleh Indonesia pada saat sekarang ini. Sistem apa? Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial di mana kedudukan presiden sangat kuat Karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Selain itu, dalam melakukan pekerjaannya, presiden juga dibantu oleh seorang wakil presiden. Siapa ya presiden dan wakil presiden kita sekarang? Mestinya tahu dong. Iya, yaitu Bapak Joko Widodo dan wakil presiden. Amin. Bagaimana pula dengan keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia? Ini diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Sedangkan tentang organisasi kementerian negara diatur dalam undang-undang organik, yaitu Perpres nomor 7 tahun 2005, misalnya tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan lain-lain sebagainya. Terlihat ada gambar-gambar. Ini merupakan lambang dari Kementerian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Anak-anakku, kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sekarang coba sebut menteri apa ya yang kalian ingat? Ada diucapkan jenak. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi. Apa saja? Ada kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Ada kementerian koordinator bidang perekonomian. Ada kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Ada kementerian koordinator bidang kemaritiman. Ada berapa coba yang Ibu sebut? Betul. Berapa? 4. Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian. Antaranya ada ARSA,
Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, ada Badan Informasi Geospasial BIN, ada Badan Intelijen Negara. Masih banyak lagi yang lainnya. Tugas kalian ya nak, untuk mencari lembaga pemerintahan non-kementerian tersebut. Nanti sampaikan kepada ibu ya. Wow, kita sampai nih di penghujung materi kita di bab ini. Tentang apa? Tentang mengapa ya nilai-nilai Pancasila perlu diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, nilai Pancasila mengandung makna bahwa ada sumber-sumber spiritual yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai spiritual tersebut hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai tersebut yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Lihat gambarnya ya. Pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Wow, bisa terlihat dari gambar, yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk yang universal. Yang selanjutnya, yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Gambar keren, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Sila keempat apa coba? Masa sih lupa? Yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengusahakan putusan bersama dalam demokrasi. Dan yang berikutnya, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Nah, demikian tadi ya anak-anakku, nilai-nilai dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara kita Indonesia. Paham ya? Insya Allah paham. Ayo maju untuk Indonesia. Alhamdulillah. Demikianlah anak-anak ibu yang hebat, kita sudah selesai membahas materi kita bab 1. Dan untuk tugasnya lihat di GCR ya, Gelis and Kasep. Sepertinya kita kangen nih ya nak, belajar di ruang perpustakaan kita. Semoga cepat bisa lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.